Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah tarawih yang berbahagia, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkat rahmatnya hari ini kita telah memasuki hari yang ke-9 dari perjalanan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang telah kita laksanakan diterima serta mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari yang masih tertinggal dan masih panjang perjalanannya diberikan oleh Allah nikmat sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan baik dan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat, dan pengikutnya sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sejenak mengantarkan kita pelaksanaan salat tarawih, mari kita telusuri makna puasa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Puasa dengan segala bentuk kosakatanya, siyam, saum, wa antasumu, falyasumhu, shaimin, shaimat, kita temukan sebanyak 13 kali di dalam 11 ayat yang tersebar di dalam 6 surah, yaitu surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, Al-Ma'idah, Maryam, Al-Ahzab, dan surah Al-Mujadilah. 4 ayat yang ada di dalam surah Al-Baqarah, ayat 183, 184, 185, dan 187 menceritakan puasa bulan suci Ramadan. Selebihnya bercerita tentang ibadah haji, umrah, kemudian pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja, kafaratul yamin, larangan berburu ketika dalam posisi mengenakan pakaian ihram, kemudian puasa dalam bentuk menahan diri dari berbicara. Pelaku dari puasa itu yang sering kita sebut shaimin, shaimat, dan terakhir disebut di dalam surah Al-Mujadilah, yaitu kafarah bagi orang yang melakukan zihar, yaitu ketika suami mengatakan kepada istrinya, anti alayya ka zahri ummi, engkau di hadapanku seperti punggung ibuku, maka dia harus membayar kafarah. Ayat 183 sampai dengan 187 tidak masuk dalam ayat 186 bercerita puasa di bulan suci Ramadan. Puasa dengan segala hikmahnya disebutkan dengan kata-kata siyam, yaitu menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual dari terbit fajar shadiq sampai dengan terbenam matahari. Juga kita dituntut mempuasakan diri kita, seluruh organ tubuh kita, mata kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, dan seterusnya dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Yang kita minta dan kita harus pertahankan, menjaga puasa kita dari hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang membatalkan pahala puasa, sehingga kita tidak termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi ia tidak mendapatkan sedikit pun dari pahala puasanya, melainkan hanya lapar dan haus.
Di dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Daud dari sahabat Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa surga itu sangat rindu dengan 4 kelompok manusia. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Apalagi bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Berapa banyak pahala yang bisa kita raih karena Al-Quran ketika dibaca 1 huruf mempunyai nilai 1 kebajikan, dilipat gandakan menjadi 10, 100 sampai dengan 700 lipat, dan Allah Maha Kuasa untuk melipat gandakan pahala dan ganjaran lebih daripada itu. Dari itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la aqulu alif lam mim harfun wa innamal alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun likulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 dha'fin. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alifnya 1, lamnya 1, mimnya 1. Setiap 1 huruf 1 kebaikan, dan setiap 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, 100 sampai dengan 700. Bagaimana kalau kita bisa membaca Al-Quran sehari 1 juz, 2 juz, berapa banyak huruf yang kita baca dan berapa banyak pula kita mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi untuk meraih kebaikan, kita harus melawan hawa nafsu kita yang selalu dikendalikan oleh asy-syaithanir rajim. Baru memegang Quran saja sudah dibisikkan, waktunya masih panjang. Sekarang masih pagi, masih subuh, masih banyak waktu, tutup lagi Al-Qur'annya. Bangun tidur, kita buka lagi, diganggu lagi. Sekarang baru jam berapa? Baru jam 8, jam 9. Masih panjang perjalanan, tutup lagi. Begitulah seterusnya. Apalagi gangguan ya, alat informasi yang luar biasa sekarang ini, sehingga kita terfokus ke situ. Tapi kalau kita gunakan HP kita dengan aplikasi Al-Quran, kita baca Al-Quran melalui HP yang kita pakai itu. Yang kedua, surga merindukan orang-orang yang hafizil lisan, orang yang menjaga lidahnya. Lidah memang tidak bertulang, tapi justru karena lidahlah selalu terjadi pertengkaran, karena lidahlah selalu terjadi permusuhan, dan karena lidahlah banyak hal-hal yang menjadikan kita terganggu persatuan, persaudaraan di antara kita. Yang ketiga adalah mut'imul ji'an, orang yang suka memberi makan orang-orang yang lapar. Puasa mengingatkan kita kepada sifat untuk selalu tenggang rasa kepada saudara-saudara kita. Apalagi dalam kondisi sekarang ini Indonesia mendapatkan ujian, ada banjir bandang, ada gempa, ada angin puting beliung, dan seterusnya. Saudara-saudara kita dan di ibu kota ini dengan kebakaran si jagung merah. Ini mengingatkan mereka bagaimana susahnya dalam keadaan puasa, bulan puasa, mereka diuji dengan berbagai ujian dan cobaan. Yang keempat adalah shaimin fi syahri Ramadan,
orang yang puasa di bulan suci Ramadan. Maka ibadah puasa harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kita jaga dari hal-hal yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa. Karena ibadah ini sangat rahasia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena itulah di dalam sebuah hadis dikatakan semua amal perbuatan manusia itu untuknya kecuali puasa, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi. Puasa untukku, aku yang akan memberikan ganjaran pahalanya. Kenapa demikian? Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Karena mereka tinggalkan makannya, minumnya, tuntutan syahwatnya, itu semata-mata, kata Allah, karena aku dan aku yang akan mengganjar, memberikan pahala kepada mereka. Maka dari itulah disiapkan nanti pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa yang disebut dengan Ar-Rayyan. Ar-Rayyan adalah pintu yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Maka posisi orang yang berpuasa sebagaimana dijelaskan dalam ayat 35 dari surah Al-Ahzab. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dimasukkan ke dalam 10 kelompok manusia baik pria maupun wanita, sampai dengan was-shaimina was-shaimat, orang yang berpuasa baik itu laki-laki maupun wanita. Di penghujungnya Allah jelaskan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah, disediakan buat mereka ampunan dari dosa dan kesalahannya dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan lahir dan batin, nikmat sehat wal afiat, karena puasa yang kita lakukan berangkat dari keimanan yang suci dan murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Profesor Dr. Abdurrahman Ya'qub yang dulu pernah menjadi Menteri Pendidikan Malaysia, ketika selesai melaksanakan tugasnya sebagai menteri, beliau menjadi guru besar bahasa Inggris di Cambridge, di Inggris, London. Ketika memasuki bulan puasa, mahasiswanya yang beragam sukunya, bangsanya, dan bahkan agamanya, ketika memasuki awal-awal hari bulan puasa, teman-teman kita dari yang muslim melaksanakan ibadah puasa itu. Kemudian ada dari teman-teman yang lain mengatakan, katanya kalian ini bodoh. Allah berikan Tuhan berikan kebebasan kita makan, minum di dunia ini, tapi kalian justru tidak makan, tidak minum. Dibiarkan oleh teman-teman kita itu. Begitu mau berpisah, dipanggilnya teman kita yang berbeda agama tadi. Dikatakannya, dengarkan baik-baik, yang bodoh itu bukan kami yang berpuasa, tapi yang bodoh itu adalah kamu yang tidak berpuasa. Terus pisah. Begitu pulang ke rumah, teman kita yang 6 tadi itu berpikir, kok saya yang bodoh? Apa enggak salah mereka membodohkan saya? Bukan mereka semua yang bodoh. Besok pagi-pagi sebelum masuk kuliah dihampiri saudara-saudara kita yang muslim. Semalam, apakah benar saudara mengatakan bahwa saya ini adalah orang yang bodoh? Betul, memang saudara yang bodoh, kami orang-orang yang pintar. Yang berpuasa ini, kami yakini bahwa di balik perintah puasa itu ada nikmatnya, ada hikmatnya, ada maslahatnya yang kembali kepada kami semuanya. Terus dia bertanya, kalau gitu berpuasa ada hikmatnya, ada maslahatnya, ada nikmatnya. Betul. Apa itu?
Kata teman-teman kita, kami tidak bisa menjelaskannya, karena itu sifatnya adalah pengalaman yang sangat pribadi. Kalau kamu ingin tahu, kamu berpuasa seperti yang kami lakukan. Akhirnya dia ikut berpuasa. Begitu diajak berpuasa, bersahur bersama dengan janji, tidak boleh makan, tidak boleh minum, sampai nanti kami makan kembali. Itulah namanya berbuka. Begitu masuk jam 7, jam 8, dia sudah ribut. Perutnya lapar, haus, yang biasa setiap hari makan. Sampai siang-siang juga dia sudah ribut lagi. Izinkan saya, milih saja salah satu. Saya tidak makan, tidak apa-apa, tapi boleh minum. Atau sebaliknya, tidak makan, minum, atau minum saja tidak makan. Kata teman-teman kita, kamu berjanji bukan kepada kami. Kamu berjanji kepada Tuhan yang menciptakan kamu, yang menciptakan kami. Akhirnya sampailah memasuki waktu berbuka. Sebelum waktu berbuka, dia minta kepada teman-teman kita yang muslim menyiapkan macam-macam jenis minuman. Berapa gelas ditiapkan di depan dia. Begitu boleh berbuka, langsung diminum semua minuman yang ada di depannya. Setelah itu dia bertanya, apa hikmahnya? Nah, yang menjelaskan hikmah itu kamu kepada kami, bukan kami kepada kamu. Sekarang kami tanya, apa hikmahnya yang kau rasakan satu hari ini? Dijawabnya, saya rasakan bagaimana nikmatnya air. Selama satu hari kami tidak minum. Sekarang ini minum, nikmatnya air luar biasa. Ditanya oleh teman-teman kita, hanya itu? Iya, hanya itu. Belum kamu temukan nikmat daripada puasa itu. Jadi bagaimana? Ya besok ikut lagi puasa sama kami. Puasa lagi. Justru hari yang kedua lebih menderita dia. Ikut lagi, ringkasnya sampailah 3 hari. Sampai 3 hari ditanya, apa hikmahnya yang kau rasakan dari ibadah puasa yang kau lakukan bersama kami 3 hari? Katanya, saya tidak bisa menceritakan itu. Dan saya segera dan langsung pada waktu itu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan hidayah kepadanya melalui ibadah puasa. Maka orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan keimanan yang suci, murni, sejati, dia tidak akan merasakan sedikit pun merasa lapar, merasa haus, letih, capek, sulit dilakukan, sama sekali tidak. Karena Allah dalam ayat-ayat berpuasa itu antara lain sudah menyebutkan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Tidak ada beban agama yang menyulitkan hambanya. Maka dari itu para ulama mengatakan at-taklif bima la yutaq muhalun. Membebankan sesuatu dengan yang tidak mampu itu adalah sesuatu yang mustahil. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.